Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian dan sedangkan kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid. Ayat ini atau potongan ayat ini, lanjutan ayat ini menjelaskan masih kaitan dengan puasa, bahwa di antara syariat di dalam bulan Ramadan itu adalah al-i'tikaf. I'tikaf itu adalah berdiam dan tempatnya di masjid. Jadi i'tikaf yang disyariatkan itu adalah i'tikaf di masjid. Dan masjid yang dimaksud adalah masjid yang ditempati berjamaah. Karena di sini ada khilaf di antara ulama, ya, atau musalla ya. Ada yang mengatakan boleh di musalla, tapi musalla yang tidak dilakukan padanya salat jamaah. Ada biasa tempat-tempat itu kantor atau apa. Ada musallanya tapi tidak ditempati untuk berjamaah salat lima waktu. Maka ini pendapat yang paling kuat, itu tidak boleh ditempati i'tikaf. Dan di sini menggunakan alif lam, bahwa yang dimaksud itu masjid yang digunakan salat berjamaah lima waktu. Dan tidak benar kalau yang dimaksud itu adalah hanya 3 saja masjid, sebagaimana juga dikatakan oleh sebagian sahabat, bahwa tidak ada i'tikaf kecuali pada 3 masjid. Ya. Di sini ada keumumannya pada masjid-masjid. Jadi orang yang beriktikaf selain dari masjid yang digunakan salat berjamaah, dia akan terjatuh setidaknya pada 2 hal yang tidak mungkin dia hindari. Yang pertama, dia akan kehilangan salat jamaah. Dan ini bagi pendapat yang mewajibkan salat berjamaah, ini adalah pendapat yang kuat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, warka'u ma'ar raki'in, perintah untuk ruku bersama dengan orang ruku, itu artinya salat berjamaah. Maka orang ini kalau dia i'tikaf di musalla yang tidak dilaksanakan salat berjamaah, maka dia akan ketinggalan salat berjamaah. Apalagi hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, dia beriktikaf di musalla tersebut dan dia tetap ingin salat berjamaah, berarti dia akan selalu keluar setiap 5 waktu ini. Setiap waktu salat keluar. Maka ini iktikafnya setiap waktu batal. Ya, karena iktikaf itu batal tatkala seseorang itu sudah keluar dari masjid tanpa uzur, ya. Tanpa uzur, ya, seperti misalnya buang hajat dan selainnya. Jadi ulama mengatakan masjid tu'akkadu fihi al-jamaah, yang dilaksanakan di dalamnya salat berjamaah. Dan di antara hal yang dilarang ketika beriktikaf yaitu adalah al-jima', berhubungan. Ya, di masjid lagi. Ya, walaupun suami istri. Nabi SAW pernah suatu waktu berencana i'tikaf, diketahui oleh istrinya, dan istrinya mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya boleh i'tikaf? Boleh. Atau istri yang lain.
Akhirnya istri yang lain juga buat kemah. Beberapa istri Nabi SAW, mengatakan, kalau begitu tidak jadi saya etikaf. Karena mengkhawatirkan kecemburuan istrinya satu sama lain. Jadi tidak boleh. Ini diantara larangan. Padahal ini adalah sesuatu yang boleh dilakukan ketika di rumah, tapi tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Nah, itu pembatal i'tikaf. Dan inilah termasuk adab-adab yang harus diperhatikan dan fikihnya orang yang beriktikaf. I'tikaf sebenarnya adalah berdiam sesaat atau pada waktu tertentu di dalam masjid dengan niat ibadah kepada Allah. Ya, dengan niat ibadah kepada Allah. I'tikaf yang paling sempurna itu adalah masuk di 10 terakhir dan keluar setelah berakhir Ramadan, masuk 1 Syawal. Itu i'tikaf yang paling baik, sempurna. Ada juga i'tikaf yang dia mengambil beberapa waktu sesuai dengan kondisinya, dan itu juga tergolong i'tikaf. Dan ini yang dijelaskan oleh sebagian ulama, termasuk diantaranya Syekh Saleh Al-Fauzan menguatkan ini, bahwa i'tikaf itu berdiam diri walaupun sesaat dengan niat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Ya. Jadi yang biasanya malam ganjil itu juga termasuk i'tikaf. Ya, i'tikaf. Sebagian malam termasuk. Ya, makanya kalau kita di bulan Ramadan ini, ketika kita masuk masjid, kita niatkan i'tikaf. Karena setelah itu kita akan berdiam, mengaji-ngaji di masjid. Kita niatkan kita i'tikaf, yaitu berdiam di dalam masjid, tinggal di dalam masjid dengan niat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan niatnya ke masjid, dingin-dingin di masjid tidur. Niatkan ibadah. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Sedangkan kalian berada di dalam masjid. Jadi itu beberapa hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Keluar dari masjid, wa antum akifunya berarti kalau sudah keluar dari masjid sudah tidak dianggap i'tikaf kecuali ada uzur. Kemudian jima' juga dilarang di dalam masjid. Kemudian selain dari hal-hal yang membatalkan, tentu ada hal-hal yang terkait dengan kesopanan dan kepantasan serta tujuan berdiam diri. Ya. Di antaranya sibuk dengan ibadah yang harusnya dilakukan, bukan sibuk dengan hal-hal yang lain. Ini kita perhatikan adab-adab yang berkaitan dengan i'tikaf. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah. Hududullah itu ditafsirkan al-hudud yaitu al-awamir wan nawahi. Perintah-perintah dan larangan-larangan. Itulah batasannya Allah. Fala taqrabuha, maka janganlah kalian mendekatinya. Artinya ya, mendekati kalau larangan ya. Jangan melampaui. Fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Seperti itulah Allah menerangkan ayat-ayatnya bagi manusia agar kemudian mereka bertakwa, supaya mereka bertakwa. Di sini tadi kita lupa jelaskan pada ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian ya fajar. Maka di sini sah puasanya orang yang junub. Asbaha junuban, di subuh hari dia junub. Ya. Jadi dia junub di malam hari, nanti dia tersadar di subuh hari. Sah puasanya orang yang seperti ini. Dan bahkan pernah dialami oleh Nabi SAW, kata Aisyah atau sebagian istrinya, istri Rasulullah SAW mengatakan bahwa kana Rasulullah SAW yusbihu junuban. Pernah suatu waktu bahwa Nabi itu berada di subuh hari dalam keadaan junub. Ya, summa yasumu, tapi Nabi kemudian tetap melanjutkan puasanya. Jadi sebab junub ini terjadi sebelum fajar. Sebab junub itu terjadi sebelum fajar, bukan setelahnya.
Setelahnya, maka dia bayar kafarah. Batal puasanya dan dia bayar kafarah. Bagaimana jika seandainya, maaf, ada orang berjima mungkin setelah sahur, kemudian dia sempatkan. Ketika pertengahan lalu kemudian azan dikumandangkan. Maka seketika itu harus dia selesaikan. Nah, pendapat yang paling kuat ketika dia selesaikan, maksudnya dia melepaskan, maka puasanya sah. Karena kemudian setelah jelas baginya dan dia mulai imsak di situ, menahan diri. Setelah jelas baginya waktu fajar. Sebagian ulama mengatakan tidak. Dia batal puasanya dan wajib kafarah. Kenapa? Karena ketika mengeluarkan mencabut itu sudah termasuk juga jima'. Bukan hanya ketika memasukkan, tapi mengeluarkan juga, mencabut juga itu termasuk jima'. Makanya hati-hati. Batal dan kena kafarah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, memang bahaya main di perbatasan. Hati-hati. Tapi pendapat yang paling kuat tidak ya. Karena itu ketika menjadi jelas, mulailah di situ dia imsak, menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa. Tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayati. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya. La'allahum yattaqun. Ayat Allah itu ada 2. Ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Ayat kauniyah yang berkaitan dengan makhluk penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan sesuatu yang Allah suka atau yang Allah tidak suka terjadi. Itu kauniyah. Itu adalah kauniyah. Dan ada syar'iyah. Syar'iyah ini berkaitan dengan sesuatu yang Allah sukai dan tidak mesti terjadi. Ya, tidak mesti terjadi. Tapi Allah suka, Allah perintahkan. Nah, beda dengan kauniyah. Kalau syar'iyah, misalnya Allah mewajibkan salat, tapi kan tidak semua orang salat. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Allah ada 2, ada syar'iyah, ada kauniyah. Sama dengan kauniyah, kita lihat pemimpin misalnya, itu kauniyah. Ada yang pemimpinnya zalim. Itu kauniyah. Sesuatu yang Allah kehendaki dan sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Karena Rasulullah SAW diajar, katakan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan Muhammad, ya Allah, engkaulah yang menguasai semua kerajaan, kekuasaan. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki dan engkau mengambil kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala kauniyah. Adapun syariah, sesuatu yang diinginkan oleh Allah
sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan tapi tidak mesti terjadi. Itulah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini ketika Allah mengatakan kadzalika yubayyinullah, seperti itulah Allah menjelaskan, penjelasan ini adalah ilmu, dan ilmu itu mengantarkan kepada ketakwaan. La'allahum yattaqun. Maka jelas orang yang semakin jauh dari ilmu, semakin jauh dia dari sebab-sebab ketakwaan. Ya, semakin dia jauh dari sebab-sebab ketakwaan. Ya kan tidak mungkin orang itu menjalankan perintah Allah kalau dia tidak tahu apa itu perintah. Tidak mungkin juga dia menghindari larangan Allah kalau dia tidak tahu apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya takwa itu mengharuskan ilmu. Mengharuskan ilmu. Jadi tidak ada orang yang bertakwa kecuali dia pasti orang berilmu. Makanya Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Bahwa yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Ya, makanya ungkapan mengatakan man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Man, siapa yang terhadap Allah dia lebih mengetahui, maka dia lebih takut kepada Allah. Siapa yang lebih mengenal Allah, maka dia lebih takut kepada Allah. Man kana billahi a'raf, ya, kana minhu akhwaf. Yang paling mengenal Allah itulah orang yang paling takut kepada Allah. Atau ayatnya innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Jadi itu ilmu harusnya mengantarkan seseorang kepada takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini pembahasan yang sangat penting, yang terkadang kita ucapkan tapi kita tidak tahu hakikatnya. Bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Takwa itu bagaimana kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan itu melazimi seseorang itu harus menuntut ilmu, harus belajar. Tilka hududullah fala taqrabuha, itulah batasan-batasan Allah, jangan engkau dekati. Orang yang menghindari larangan Allah maka itu akan mengantarkan dia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan definisi takwa ini sebenarnya banyak. Tapi ulama kemudian menyimpulkan yang paling dekat itu adalah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Karena takwa itu berasal dari kata waqa, artinya menjadikan sesuatu yang dapat melindungi atau memperantarai. Ya. Itu adalah takwa. Nah, inilah faedah-faedah yang bisa kita ambil mulai dari ayat 183 sampai 187. Dan ini secara umum memberikan banyak faedah kepada kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Mulai dari wajibnya puasa, kemudian hal-hal yang orang alami ketika berpuasa, kemudian keringanan-keringanan yang orang bisa dapatkan ketika puasa, kemudian bagaimana Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, bagaimana kita dengan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, ya, bagaimana kita dengan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, dan bagaimana kemudian ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Allah mengatakan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Bedakan antara orang yang beribadah dengan orang yang meminta. Semua orang yang beribadah itu meminta kepada Allah, tapi tidak semua orang yang meminta itu beribadah kepada Allah. Makanya sini Allah mengatakan ujibu da'watad da'i. Dakwah itu kan ada dua, ada dakwah, ada doa ibadah, ada doa masalah. Tapi kalau orang beribadah terkumpul padanya dua hal. Dia berdoa kepada Allah dalam arti yang ibadah,
dan dia sedang berdoa kepada Allah dalam artian meminta agar ibadah tersebut diterima. Makanya ibadah itu adalah di antara sarana yang paling kuat doa itu diijabah. Ya. Idza da'ani, apabila dia beribadah kepadaku dan berdoa kepadaku. Yang ini harus kita ya pahami terus ya ketika berdoa, bahwa kebanyakan di antara kita itu membaca doa tapi dia tidak berdoa. Banyak kita hafal doa kan, tapi kita tidak berdoa. Hafal saja itu sebut saja. Apalagi kalau tidak tahu artinya. Apalagi kalau tidak tahu artinya. Berdoa dengan ayat, berdoa dengan hadis itu ya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah. Ya, begitu perkataan Nabi SAW wahyu. Tapi kalau paham, kalau tidak ya bagaimana bisa dikatakan orang dia itu sedang berdoa sedangkan dia tidak tahu apa yang dia minta. Jadi bukan berarti kita lebih kalau begitu bahasa Indonesia saja. Tidak. Pelajari doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, paham artinya, dan betul-betul ketika kita meminta kita tahu apa yang menjadi tujuan dan siapa yang kita tuju. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan makhluknya, yang menjadi kebutuhannya Allah berikan kemudahan. Di antaranya itu adalah al-jima' di malam-malam bulan Ramadan atau bulan puasa. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk fikih yang lebih lengkapnya itu bisa kita belajar fikihnya. Di sini pembahasannya secara umum sudah dijelaskan. Bagaimana puasa, bagaimana fikihnya secara umum, kemudian salat, ya, bagaimana membaca Al-Qur'an, kemudian bagaimana beriktikaf. Ya, bagaimana kemudian ketika habis Ramadan kita dianjurkan untuk bertakbir, ya, dan seterusnya. Jadi, alhamdulillah, silahkan membaca lagi dan mentadabburi lagi ayat-ayat ini, apalagi kemudian kita memasuki bulan Ramadan. Dan untuk selanjutnya silahkan membeli buku atau mendengarkan kajian-kajian terkait dengan hukum-hukum puasa, salat tarawih, berapa rakaat yang paling afdal, bagaimana sifatnya dan seterusnya, bagaimana hukumnya, salat witir, bagaimana murajaah lagi. Ya, apakah langsung 3 atau 2-1 atau bagaimana? Bagaimana kalau misalnya saya mau bangun rencana bangun lagi salat tahajud, apakah saya ikut witir dengan imam? Apakah nanti kalau saya bangun lagi witir lagi atau tidak? Itu dimurajaah kembali pelajaran, dan sudah banyak video-video atau audio-audio di internet ya, yang bisa kita akses untuk kesempurnaan ibadah kita di bulan Ramadan nantinya. Tentu beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Akan selalu beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ilmu di sini secara umum dan khusus. Secara khusus yaitu berkaitan dengan ibadah yang kita ingin lakukan. Berkaitan dengan ibadah yang kita ingin lakukan. Dan kebiasaan para salafus saleh ketika memang sudah memasuki bulan Ramadan, itu kitab-kitab yang lain itu ditutup, fokus dengan Al-Qur'an. Fokus dengan Al-Qur'an. Ya. Yang ini kembali saya mengingatkan dan termasuk untuk diri saya sendiri, bagaimana di bulan Ramadan ini ya semua materi-materi umum di dalam Al-Quran kita bisa selesaikan. Jadi kita selesaikan bacaannya, setelah itu ya bisa kita melihat. Apalagi ada juga asbabun nuzulnya. Insyaallah lengkap ini. Ada materi-materi inti di dalam Al-Quran ini. Maudu'nya, tema-temanya. Untuk 1 tahun ke depan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri ya kemudahan. Mungkin tidak bisa sekaligus
Ya, misalnya kita targetkan 1 kali tamat 1 bulan itu atau 2 kali, eh, berarti 1 juz 1 hari. Setelah itu kan 1 juz itu paling berapa menit ya? 40 menit atau 51 jam mungkin. Setelah itu masih banyak waktu untuk tadabbur. Ya, tadabbur. Jadi begitu cara meningkatkan kualitas ibadah. Kualitas, ya. Karena kita biasanya fokus meningkatkan jumlah ibadah, tapi jarang kita meningkatkan kualitas ibadah. Semua begitu. Untuk meningkatkan kualitas sesuatu berarti kita harus menghadirkan 2 unsur yang ada pada diri kita, itu hati dan pekerjaan. Karena Allah melihat 2 itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. 2. Jadi Allah melihat hati dan Allah melihat bagaimana pelaksanaan kita sesuai atau tidak. Salat juga begitu. Meningkatkan kualitas salat itu ya lebih baik dengan apa? Belajar mengetahui arti-arti bacaan salat dan zikir-zikirnya. Mungkin kita banyak melakukan salat sunnah, tapi bagaimana peningkatan kualitas salat itu? Nah, ini harus dua-duanya ada peningkatan. Baik jumlahnya yang bisa ditambah ya, yang tidak bisa ditambah jangan. Dan begitu pula kualitasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beribadah, dan ingat selalu bahwa tujuan ibadah itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita ya, dan kita saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang radiyatan mardiyah, ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dengan keimanan, dengan kesehatan, dengan kemudahan, ya, dengan taufik, hidayah, dan dengan ilmu. Sehingga kita bisa memaksimalkan ya, Ramadan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.